Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hairul Anwar dengan NIM 200313139, kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah ekonomi syariah untuk melaksanakan UAS akhir semester ini, ujian akhir semester ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama ada pertanyaan, yaitu apa solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID di Indonesia ini. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model dalam ekonomi dan keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Indonesia ini atau dalam negara Indonesia ini, khususnya umat muslim dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan ini, tuh guncangan ekonomi pada saat pandemi sekarang ini. Ada beberapa solusi. Saya ambil dari solusi ekonomi keuangan sosial Islam. Di antaranya itu ada beberapa konsep atau sistem keuangan Islam. Yaitu pertama adalah penyaluran bantuan langsung secara tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Nah, yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat, khusus untuk zakat yang ditunaikan. Penyaluran dapat difokuskan kepada orang yang miskin atau orang yang membutuhkan, yang terkena dampak COVID sekarang ini. Yang kedua ada penguatan wakaf uang, baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linked suku perlu ditingkatkan. Ya. Ini juga sangat membantu kepada teman-teman kita yang terkena dampak COVID sekarang saat ini, yaitu ya. Terus yang ketiga ada bantuan modal usaha unggul saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM seperti ya pedagang pedagang kaki lima yang kayak gitu, yang berjuang agar tetap eksis atau yang berjuang untuk selalu bisa mendapatkan sedikit pun uang untuk keluarganya gitu. Karena usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan modal. Terus yang keempat, permodalan usaha di atas permodalan usaha dengan cara pinjaman qadarul hasan. Dalam terminologi ekonomi keuangan, qadarul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan dalam apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayar kembali gitu. Terus ada juga yang kelima, yaitu sebagai dana yang dikumpulkan untuk organisasi zakat khususnya dalam di daerah dapat digunakan untuk memperkuat UMKM, penyelamatan UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dapat dikategorikan sebagai golongan ansab pada penerima zakat, yaitu sebagai kelompok miskin berjuang di jalan Allah fisabilillah atau orang-orang yang berhutang. Yang terakhir ada pengembangan teknologi finansial secara untuk memperancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus social finance atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf di samping commercial finance gitu. Terus yang kedua ada pertanyaan, itu apa sih dampak positif dari merger BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah itu bersatu menjadi BSI, yaitu Bank Syariah Indonesia. Oke, di sini dampak positifnya yaitu kartu debit bisa digunakan, yaitu Head of Corporate atau Communication PT Bank Syariah Indonesia. Di sini adalah menjelaskan bahwa nasabah melakukan imigrasi tepat waktu, transaksinya akan semakin lancar, salah satunya dengan debitnya bisa digunakan gitu. Terus yang kedua itu ada gratis biaya transfer sebelum nasabah Bank Syariah di 3 bank perlu membayar biaya admin saat transfer. Misalnya nasabah BRI ingin transfer ke
BNI Syariah jika akan terkena biaya admin gitu. Jadi maka migrasi berarti sudah single sistem. Jadi yang biasanya BRI Syariah ke BNI Syariah atau BNI Syariah dapat tarif biaya admin transfer, ini enggak, karena sudah terintegrasi gitu. Terus yang ketiga adalah bebas biaya bulanan, ya, yang itu bagi pemilik tabungan wadiah masih bisa menikmati fasilitas bebas biaya admin dan bulanan. Yang keempat adalah layanan tarik tunai tanpa kartu. Juga menjelaskan bagi nasabah yang sudah migrasi ke BSI bisa menikmati fasilitas tarik tunai tanpa kartu ATM gitu. Itu manfaat atau dampak positifnya. Jadi semua orang itu yang menggunakan BRI Syariah itu bisa lebih lancar, lebih mudah, dan lebih irit biaya gitu. Terus yang terakhir ada pertanyaan, apakah ekonomi Islam dapat diterapkan di negara kita Indonesia ini? Menurut saya sistem ekonomi Islam sangat bisa dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sistem perekonomian Islam di Indonesia sudah bukan embrio lagi dan bisa diperbaiki. Di samping itu, sistem ekonomi Islam juga sudah sangat sering didengarkan di Indonesia. Apalagi di Indonesia sangat benar-benar mayoritas umat Islam gitu. Kehadiran ekonomi syariah di Indonesia ini adalah bukti bahwa ekonomi Islam merupakan solusi terbaik dalam mengembangkan ekonomi global. Konsep zakat dalam Islam merupakan salah satu solusi terbaik karena akan mendorong orang miskin yang ada di negara kita ini tersebut, baik muslim maupun non muslim juga. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.